Shalom, selamat ketemu kembali di dalam kasih Kristus. Pada hari ini kembali saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang tema memulihkan persekutuan yang retak. Ini mungkin kita harus mendengar dua kali bersambung karena panjangnya khotbah ini. Saya berharap Anda bisa mengikuti terus sampai selesai. Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk bagi kita yang sedang cekcok dengan teman, dengan keluarga, atau dengan teman, dan juga mungkin dengan yang lain-lain. Saya berharap ini menjadi berkat buat kita semua. Pelajaran yang baik, mari kita minta Tuhan pimpin, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan berikan kesempatan kembali kami untuk belajar bagaimana caranya kami untuk memulihkan hubungan yang retak di antara keluarga, teman, dan saudara. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, teristimewa hamba-Mu sendiri, berikanlah hikmat, pengertian, pewahyuan untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semuanya turut diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan Abbas bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan, amin. Shalom. Saya akan bacakan satu ayat untuk saudara semua dari 2 Korintus 5 ayat 18. Saya bacakan sebentar 2 Korintus, demikian firman Tuhan. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Hubungan selalu layak dipulihkan. Pasti kalau hubungan kita retak, kita harus bereskan cepat-cepat. Supaya jangan terlampau lama nanti menjadi sakit hati atau kepahitan. Karena inti kehidupan ialah belajar bagaimana kita dapat mengasihi. Allah ingin agar kita menghargai hubungan dan berupaya untuk memeliharanya dan bukan menolaknya. Ketika ada keretakan, sakit hati atau konflik, kita harus cepat-cepat membereskannya. Sebetulnya kita menulis Mazmur 133 ayat pertama. Demikian firman Tuhan, kembali saya bacakan. Mazmur 133 ayat pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itulah Pak Mazmur minta supaya kita hidup selalu dengan rukun. Di dalam rumah tangga saya utamakan kerukunan. Saya paling tidak suka dengar suara ribut atau bicara agak sedikit keras. Pasti saya redakan. Karena itulah sifat saya. Karena saya ingin punya rumah tangga selalu damai sejahtera. Ini saya buktikan dalam rumah tangga saya selama 39 tahun. Saat ini kalau Anda mau tahu rumah tangga kami, hanya pembantu yang tahu. Karena dia setiap hari ada di rumah. Kalau kita tanya, Mbak, bagaimana kamu kerja di tempat ini? Pernahkah kamu mendengar keributan di sini? Wah, di sini mah kayak sorga, damai sejahtera. Itulah teladan, contoh yang saya berikan buat Anda semua. Jangan suka ada ribut dalam rumah tangga kalau Anda ingin diberkati. Saya bukan hanya cerita, tetapi saya melakukan dan saya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena saya ajar anak mantu saya untuk selalu damai dalam rumah tangga. Karena kerukunan itu adalah sumber berkat. Paulus mengajarkan bahwa kemampuan kita untuk bergaul baik dengan orang lain merupakan tanda kedewasaan rohani. Karena Kristus ingin keluarganya dikenal melalui kasih kita satu dengan yang lain. Persekutuan yang pecah merupakan kesaksian yang memalukan bagi orang-orang yang belum percaya. Jika Anda menginginkan berkat Allah atas kehidupan Anda harus belajar menjadi pendamai, bukan perusak. Menjadi istri harus pendamai, bukan perongrong. Oleh karena itu saya ingatkan saudara, siapapun Anda, ketika Anda mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, berdamailah dengan keluarga, supaya Anda panjang umur, sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Itu rahasia kehidupan. Matius 5 ayat 9 saya bacakan sebentar saudara. Matius 5 ayat 9.
Demikian firman Tuhan, Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu sebabnya kalau Anda ingin disebut anak-anak Allah, hiduplah dalam damai sejahtera dalam rumah tanggamu. Jadilah contoh bagi anak-anakmu. Jangan memberikan contoh yang jelek dan buruk atas anak-anakmu. Karena anak-anakmu meniru engkau. Oleh karena itu suatu saat nanti Anda akan menyesal apabila anak-anak meniru perbuatan Anda. Membawa damai adalah salah satu keterampilan terpenting yang bisa kita kembangkan. Sayangnya sebagian besar dari kita tidak pernah diajar bagaimana caranya menyelesaikan konflik. Membawa damai bukanlah menghindar dari konflik. Lari dari masalah. Berpura-pura masalah itu tidak ada. Atau takut membicarakannya. Sebenarnya itu adalah sikap pengecut. Yesus sang Raja Damai tidak pernah takut akan konflik. Kadang-kadang dia memancing konflik demi kebaikan semua orang. Bagaimana memulihkan suatu hubungan? Allah memanggil kita untuk membereskan hubungan kita dengan orang lain. Berikut ini ada 7 langkah Alkitabiah untuk suatu pemulihan. Pertama, berbicara kepada Tuhan sebelum Anda bicara kepada orang tersebut. 2 Korintus 13 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan agar kamu jangan berbuat jahat. Bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Itu 2 Korintus 13 ayat ke-7. Bicarakanlah masalah tersebut dengan Tuhan, bukan Anda menggosipkannya dengan seorang teman. Maka Anda akan sering menemukan Allah mengubah hati Anda dan orang lain tersebut tanpa bantuan Anda. Ketika Anda utamakan Tuhan, sebelum kita berdamai, orang itu sudah dijamah oleh Tuhan. Itu penting sekali. Sebelum kita bicara pada orang yang konflik dengan kita, berdoalah terlebih dahulu. Sebagian besar konflik bersumber dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Beberapa kebutuhan ini hanya Allah yang dapat memenuhinya. Bila Anda ingin mengharapkan seseorang teman, pasangan hidup, ataupun saudara seiman untuk memenuhi kebutuhan Anda, berarti Anda sedang membuka diri Anda untuk rasa kecewa dan sedih. Saya ulang, bila Anda ingin mengharapkan seseorang teman atau pasangan hidup Anda, atau seorang seiman untuk memenuhi kebutuhan Anda, berarti Anda sedang membuka diri Anda untuk rasa kecewa dan sedih. Karena itu tidak mungkin dapat. Karena apa yang kita harapkan kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita mau. Tidak seorang pun bisa memenuhi semua kebutuhan Anda kecuali Tuhan. Alkitab jelas mencatat dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Yakobus 4, dengar firman Tuhan. Ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Semua yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Langkah kedua, apabila Anda sedang konflik, ambil tindakan cepat. Ketika persekutuan menjadi retak atau tegang, rencanakanlah suatu pertemuan damai dengan segera. Jangan menunda, membuat dalih atau janji. Jadwalkan sebuah pertemuan tatap muka sesegera mungkin. Penundaan hanya memperdalam rasa dendam dan membuat segalanya lebih buruk. Dalam konflik, waktu tidak menyembuhkan apapun. Waktu membuat luka makin parah. Sakit hati adalah suatu kebodohan. Ayub 5 ayat 2 nanti baca sendiri ya. Supaya lebih cepat. Langkah ketiga untuk menyelesaikan hubungan sedang retak. Belajar mendengar keluhan-keluhan orang.
Gunakanlah telinga Anda lebih banyak daripada mulut Anda. Ada satu pepatah mengatakan, yang banyak bicara itu yang salah. Yang sedikit bicara itu yang benar. Oleh karena itu, Tuhan ciptakan kita telinga 2, mulut 1. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Kalau Anda ingin dibereskan konflik Anda itu dengan teman saudara itu. Gunakanlah telinga Anda lebih banyak daripada mulut Anda. Sebelum Anda memecahkan suatu perselisihan, Anda harus mendengarkan perasaan-perasaan orang terlebih dahulu. Paulus berkata, Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi perhatikanlah kepentingan orang lain juga. Kalau Anda tahu firman Tuhan, Anda pasti akan menjadi orang yang bijak. Dan Anda menjadi orang yang beruntung. Perhatikan kata Yunaninya. Skopos. Itu berarti memperhatikan dengan teliti. Pusatkan perhatian Anda pada perasaan mereka, bukan pada fakta. Mulai dengan simpati, bukan solusi. Dengarkan saja. Dan biarkan mereka mengeluarkan isi hati mereka secara emosional. Tanpa bersikap ingin membela diri. Mengangguklah bahwa Anda paham meskipun Anda tidak setuju. Itu hati yang bijak. Sebetulnya sakit hati membuat kita bertindak dan berpikir dengan cara yang bodoh. Daud sendiri mengakui. Mazmur 92 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai di sini dulu. Nanti kita sambung untuk langkah keempat, bagaimana caranya kita membereskan hubungan yang retak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah sampaikan awal dari jalan bagaimana caranya untuk membereskan hubungan yang retak. Biarlah pada yang akan datang Tuhan bisa sambung kembali yang keempat, kelima, dan keenam, dan ketujuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.